Kebanyakan orang itu belajar dengan cara yang salah. Mereka menghabiskan berjam-jam membaca buku, nonton video, atau mencatat materi, tapi di ujian mereka lupa segalanya. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka tuh pikir kalau mereka sudah belajar dengan benar. Dan hari ini aku bakal tunjukin cara yang benar, cara yang bisa membuat kalian lebih paham, mengingat lebih lama, dan juga benar-benar bisa menggunakan apa yang kamu pelajari di dunia nyata. Aku tuh buat video ini karena aku sendiri pernah terjebak dalam cara belajar yang salah. Aku tuh ngerasa udah bekerja keras nih, udah belajar mati-matian, tapi hasilnya tuh kayak biasa-biasa aja. Sampai akhirnya aku tuh menemukan metode yang benar-benar digunakan oleh top performer di dunia ini. Dan ketika aku mulai menerapkannya, hasilku itu bisa berubah drastis. Aku bisa belajar lebih cepat, lebih dalam, dan juga yang paling penting adalah aku bisa langsung menggunakan, aku langsung mempraktekin ilmu yang aku dapatkan, apa yang aku pelajari di hidup aku yang bisa mengubah hidupku. Di video ini aku bakal bagiin 3 prinsip utama dalam belajar yang benar adalah yang pertama, punya tujuan yang jelas saat belajar. Ini supaya otak kita itu tahu apa yang mau diserap dan juga apa yang bisa kita abaikan. Lalu yang kedua adalah konsisten meskipun hanya sedikit demi sedikit. Karena belajar itu tentang proses, bukan tentang jumlah waktu. Lalu yang ketiga adalah kita mempraktekin apa yang kita pelajari, karena pengetahuan tanpa praktek itu sama aja dengan ilusi. Dan kalau kalian menerapkan 3 prinsip ini, aku bisa jamin kalian itu bakal belajar lebih cepat, lebih efisien, dan juga nggak bakal buang-buang waktu lagi dengan metode yang sia-sia. 3 prinsip utama yang tadi aku katakan. Dan kita masuk ke bab yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas ketika kamu belajar. Banyak orang belajar seperti tersesat dalam hutan. Mereka baca buku, nonton video, ikut kursus, tapi tanpa arah yang jelas. Akibatnya, mereka tuh ngerasa sibuk, tapi mereka tuh nggak benar-benar maju. Jadi sebelum kalian mulai belajar, coba deh tanyakan kepada diri kalian sendiri, kenapa aku belajar ini? Apa yang ingin aku capai setelah belajar? Lalu bagaimana aku tahu kalau aku sudah berhasil dalam belajar tersebut? Karena tanpa tujuan yang jelas, otakmu itu nggak akan tahu informasi mana yang penting dan mana yang bisa kita abaikan. Akhirnya, kamu buang-buang energi untuk menghafal hal yang seharusnya nggak kalian hafal. Coba bayangkan, ada dua orang yang sama-sama belajar bahasa Arab. Orang pertama bilang, aku ingin belajar bahasa Arab, dan orang kedua bilang, aku ingin membaca kitab kuning ataupun kitab Arab gundul dalam 3 bulan. Menurut kalian, siapa yang bakal lebih cepat berkembang? Jelas, orang yang kedua akan lebih jelas perkembangannya. Kenapa? Karena dia memiliki target yang spesifik. Dia tahu kenapa dia belajar dan apa yang ingin dia capai. Otaknya itu otomatis akan mencari informasi yang relevan dan dia bisa belajar dengan fokus. Jadi, daripada cuma bilang, aku mau belajar sesuatu, ubah mindset kita menjadi, aku ingin bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar dalam 6 bulan. Aku ingin memahami 80% isi buku yang aku baca dalam 30 hari. Aku ingin bisa mengedit video profesional dalam 2 minggu. Ini kan spesifik. Semakin jelas target kalian, maka semakin cepat juga otak kalian untuk menemukan cara untuk mencapainya. Lalu kalian juga bisa menggunakan sistem SMART Goal. Ini adalah singkatan ya. Salah satu cara paling efektif untuk menetapkan tujuan belajar adalah dengan SMART Goal. Spesifik, jangan cuma bilang aku mau pintar, tapi jelaskan pintar dalam apa. Measurable ataupun terukur. Gimana cara tahu kalau kamu sudah berhasil? Adakah ujiannya? Bisa melakukan sesuatu ataupun apapun itu. Lalu achievable, dapat dicapai. Realistis nggak? Jangan berharap bisa hafal seluruh kamus dalam sehari, itu nggak mungkin. Dan juga relevan, apa manfaatnya buat kamu? Kenapa ini penting? Dan juga time bound, ataupun ada batas waktunya, ada timeline-nya. Kapan harus selesai? Seminggu, sebulan, ataupun setahun. Contoh SMART Goal kayak gini. Aku ingin bisa berbicara 50 kata dalam bahasa Arab dalam 7 hari dengan latihan 30 menit per hari. Ini jauh lebih efektif daripada sekedar aku mau belajar bahasa Arab. Lebih spesifik. Lalu kita masuk ke poin yang selanjutnya, konsisten belajar meskipun dengan waktu yang sangat sedikit. Banyak orang berpikir kalau mau jago sesuatu, mereka tuh harus belajar berjam-jam setiap harinya. Padahal yang lebih penting itu bukan seberapa lama kamu belajar, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Seringkali orang tuh punya motivasi tinggi di awal nih. Mereka pengen belajar 5 jam sehari selama seminggu, lalu tiba-tiba capek dan juga berhenti total. Akhirnya nggak ada perkembangan. Sebaliknya,
Orang yang cuma belajar 30 menit sehari, tapi melakukannya setiap hari selama berbulan-bulan, dialah yang menang. Jadi kalau kamu sibuk atau sulit meluangkan waktu, kuncinya adalah konsistensi, bukan durasi. Mengapa konsistensi itu lebih penting dibandingkan durasi? Ini deh, coba deh. Bayangkan ada dua orang yang ingin belajar bahasa Arab lagi ya. Orang yang pertama itu latihan 5 jam setiap hari selama seminggu, lalu bosan, lalu berhenti. Lalu orang kedua, dia tuh latihan 30 menit sehari selama 6 bulan. Sehari cuma 30 menit, kagak sampai 5 jam. Tapi konsisten selama 6 bulan. Siapa yang lebih jago? Jelas orang kedua. Otak kita itu bekerja dengan sistem spasi dan juga pengulangan. Kalau kamu belajar terlalu lama, dalam sehari, otak kalian tuh bakal cepat capek. Dan informasi itu susah banget buat menempel. Tapi kalau kamu belajar sedikit demi sedikit setiap hari, otak kalian tuh akan lebih mudah untuk menyerap dan juga mengingat. Dan juga kalian juga bisa menggunakan metode atomic learning. Belajar kecil tapi konsisten. Ada strategi yang disebut dengan atomic learning, artinya kita tuh belajar dalam potongan kecil, tapi kita lakukan terus-menerus. Caranya adalah sesimpel, jangan langsung pasang target belajar 3 jam. Cukup 5 menit atau sampai 15 menit sehari itu tuh nggak masalah banget. Mungkin kedengaran cuma 15 menit, tapi nggak masalah. Yang penting kita lakukan setiap hari. Lebih baik kita tuh belajar 10 menit sehari daripada 5 jam sekali dalam seminggu. Kita buat tuh jadwal tetap, contohnya kayak belajar setiap pagi sebelum sarapan ataupun kita belajar sebelum tidur 15 menit. Dengan cara ini tuh belajar bakal kerasa lebih ringan dan juga dampaknya besar banget dalam jangka panjang kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi saat motivasi menurun? Karena motivasi itu naik turun. Jangan bergantung pada motivasi, tapi buatlah sistem yang bikin kamu tetap belajar meskipun saat malas. Caranya sesimpel, jangan perfeksionis. Belajar sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada nggak belajar sama sekali. Nggak usah tunggu waktu yang ideal, langsung aja kerjakan. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, praktekin apa yang kamu pelajari. Karena banyak orang tuh berpikir kalau belajar itu tentang mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Mereka membaca, nonton video, ikut kursus, tapi setelah itu mereka nggak praktek sama sekali. Akhirnya, ilmunya hilang karena mereka tidak mempraktekinnya. Kalau kalian ingin benar-benar memahami sesuatu, kalian harus segera mempraktekinnya. Karena belajar tanpa praktek itu sama kayak belajar berenang tapi nggak berenang. Kalian baca buku berenang, nonton video tutorial berenang tapi nggak nyebur. Gitu. Kenapa harus langsung praktek? Karena otak kita tuh memiliki kurva lupa. Artinya dalam 24 jam setelah kita belajar, kita tuh bisa lupa sampai 70% dari apa yang baru saja kita pelajari. Kalau kita tidak langsung praktekin. Tapi kalau kita langsung praktekin, otak kita tuh bakal nganggap itu adalah sesuatu yang penting dan juga menyimpannya dalam memori jangka panjang kita. Contoh sederhananya kayak kalau kamu mau belajar bahasa Arab, jangan cuma hafalin kosakata, tapi langsung pakai buat ngobrol meskipun masih berantakan. Kalau kalian belajar menulis, jangan cuma baca teori copywriting, tapi coba menulis sesuatu meskipun jelek. Kalau kalian belajar editing video, jangan cuma nonton tutorial, tapi buka aplikasi editornya, langsung praktek edit videonya. Karena semakin cepat kalian praktek, semakin cepat juga otak kalian untuk belajar dari hal yang kalian praktekin tersebut. Lalu ada juga namanya metode learn, do, teach. Salah satu cara terbaik untuk benar-benar memahami sesuatu adalah dengan menggunakan metode tadi. Learn, do, teach. Yang pertama adalah learn, belajar, kita dapatkan informasi dasar dari buku, video ataupun kursus. Yang kedua adalah kita do ataupun kita lakukan, kita segera praktekin. Jangan tunggu merasa siap. Lalu yang ketiga adalah teach. Ajarkan kepada orang lain. Coba jelaskan materi itu kepada orang lain ataupun kalian tulis ulang dengan bahasa kalian sendiri. Karena ada nih penelitian menunjukkan kalau kita mengajarkan sesuatu itu membuat kita mengingatnya 90% lebih baik. Jadi kalau kalian pengen benar-benar menguasai sesuatu, jangan cuma belajar tapi lakukan dan juga ajarkan. Dan juga kalian bisa terapkan aturan 5 menit kalau kalian kayak mager-mager gitu. Karena banyak orang nggak mulai praktek itu karena mereka merasa malas atau nggak punya waktu. Maka solusinya adalah aturan 5 menit. Apa itu? Maksudnya adalah kalau kalian ingin belajar sesuatu, coba kalian praktekin 5 menit doang, nggak usah lama-lama. Kalian belajar menulis, tulis satu paragraf dalam 5 menit. Kalian belajar coding, coba buat satu baris coding dalam 5 menit.
Kalian belajar tentang desain, coba kalian desain cuma 5 menit. Trik ini tuh bekerja karena bagian tersulit adalah memulai. Setelah 5 menit, biasanya kalian tuh akan lanjut dengan sendirinya karena kalian sudah memulai. Maka kita masuk ke kesimpulan, belajar itu bukan sekedar mengumpulkan informasi. Nah, belajar yang benar adalah tentang memahami, mengingat, dan juga menerapkan. Karena kalau kalian cuma membaca atau menonton tanpa praktek, kalian tuh nggak akan pernah benar-benar paham tentang apa yang kalian pelajari. Jadi yang pertama kesimpulannya adalah kalian mulai dengan tujuan yang jelas. Kalau kalian nggak tahu kenapa kalian belajar sesuatu, kalian akan cepat bosan dan juga cepat buat menyerah. Dan juga tetapkan tujuan yang spesifik, biar kalian nggak ngawang-ngawang. Lalu lalu belajar sedikit tapi konsisten. Lebih baik belajar 30 menit setiap hari daripada 5 jam sekali dalam seminggu. Gunakan metode atomic learning untuk membangun kebiasaan belajar yang ringan dan juga efektif. Dan juga kalian langsung praktek. Jangan cuma menunggu waktu yang tepat. Apapun yang kalian pelajari, langsung praktekin dalam kehidupan kalian. Lalu kalian juga harus ajarkan kepada orang lain. Kalau kalian bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, itu berarti kalian benar-benar paham. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.